Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rafida Aulia, NPM 18130311 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep ekonomi pembangunan. Peta konsep ini akan menjelaskan ekonomi pembangunan terletak dalam cabang ilmu ekonomi apa. Oke teman-teman, simak terus videonya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan akar dari ilmu ekonomi pembangunan. Sebelumnya, pembagian ini dimulai dari akarnya terlebih dahulu, yaitu ilmu ekonomi. Nah, apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia yang terbatas. Di sini ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Jadi ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi. Nah, fungsi dari ilmu ekonomi deskriptif itu untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu wilayah atau tempat tertentu. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif itu kondisi perekonomian pada tahun 1970. Nah, pada tahun tersebut kondisi perekonomian mengalami kondisi yang cukup baik. Karena hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Damin Nasution, yang hal tersebut disampaikan oleh beliau dalam kutipan ekonomi.opzam.com. Nah, beliau mengungkapkan bahwa fokus ekonomi pada tahun 70-an yaitu pada industri substitusi impor, dan pada waktu itu kebijakan industri banyak dipengaruhi oleh struktur proteksi terhadap industri dalam negeri. Nah, pada periode tersebut struktur proteksi tersebut dikembangkan, di mana sektor tersebut dijadikan sebagai tulang punggung perekonomian. Tetapi pertumbuhan itu tidak berjalan mulus dan konsisten, karena pada tahun 80-an kebijakan industri substitusi impor mengalami perlambatan. Nah, jadi saat tahun itu satu persatu berbanting setir. Meski sempat mengalami kelemahan perekonomian, ternyata hal tersebut menjadi salah satu cara untuk menyiapkan sistem baru. Nah, sehingga kebijakan substitusi impor diubah secara besar-besaran. Saat masa Orde Baru itulah perekonomian semakin kuat dan pertumbuhan transaksi pun juga berjalan lebih mulus. Kemudian ilmu ekonomi yang kedua yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini ilmu yang mengkaji gejala-gejala yang timbul akibat perubahan perbuatan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Di sini ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua. Yang pertama ekonomi makro dan yang kedua ekonomi mikro. Jadi perbedaan antara keduanya ini, kalau ekonomi makro yaitu menganalisis barang-barang dan jasa secara keseluruhan, kemudian menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Sedangkan ekonomi mikro di sini menganalisis harga-harga suatu barang dan jasa tertentu saja. Kemudian yang kedua, menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu seperti produsen dan konsumen. Yang ketiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor-faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ilmu ekonomi yang ketiga itu ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan ini merupakan ilmu yang mengkaji teori dari ilmu ekonomi teori, kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, ilmu ekonomi terapan ini kan bersifat praktis, jadi
Artinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya salah satunya yaitu ekonomi pembangunan. Nah, selain ekonomi pembangunan juga ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, ekonomi perusahaan, ekonomi pertanian, industri, perbankan, dan lain-lain. Di sini ilmu ekonomi. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui bahwa ekonomi pembangunan berada pada ilmu ekonomi cabang dari ilmu ekonomi terapan, di mana ekonomi pembangunan itu memiliki pengertian sebagai cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.